Semangat pagi dan salam sehat. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menaati protokol kesehatan. Tetap semangat, 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 semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, lanjutan dari materi kita di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan belajar menentukan jarak pada peta atau denah. Pada peta atau denah. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menentukan jarak sebenarnya. Jika ditanya jarak sebenarnya, berarti skala dan jarak pada peta harus diketahui. Berarti kalau ini untuk menentukan jarak pada peta atau denah, kan kata kuncinya ada 3 ya. Ada skala, ada jarak sebenarnya, dan jarak pada peta. Ini kan ada 3 kata kunci ya. Nah, untuk menentukan jarak pada peta atau denah, berarti yang diketahui adalah skala dan jarak sebenarnya. Ini yang ditanya, gitu ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita kembali ke segitiga dulu ya, supaya nanti anak-anak bisa tahu rumus awalnya. Ini kan rumus skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, ya kan? Berarti kalau ditanya jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Ini asalnya, ya. Namun kalau kita lihat di buku halaman 108 paling atas itu ada contoh nomor 3. Di situ jarak pada denah sama dengan jarak sebenarnya bagi skala. Nanti akan Ibu kasih tahu ya. Kita lihat contoh yang ada di halaman 108 ya. Dari mana itu menjadi bagi skala ya. Untuk jarak sebenarnya kemarin kan berubah menjadi kali. Untuk jarak pada peta berubah menjadi bagi. Oke. Misalnya di situ ada contoh ya. Contoh. Seorang arsitek menggambar denah di bukunya. Skala yang digunakan berarti yang diketahui adalah skala 1:40.000. Oke. Apabila jarak kedua tempat adalah 800 meter, berarti kalau 800 meter itu jarak kedua tempat, berarti itu adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya 800 meter. Tentukan jarak kedua tempat tersebut dalam denah. Berarti yang ditanya adalah jarak dalam denah. Jarak dalam denah. Oke, jawab. Yang ditanya adalah jarak dalam denah atau jarak pada peta atau jarak pada denah gitu ya. Nah, kita berangkat dulu dari rumus ini ya. Oke, dari sini dulu. Jarak pada denah sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Nah, sekarang jarak pada denah sama dengan skala. Skalanya berapa? Skalanya itu 1:40.000. 1 per
800 meter. 800 meter ini ubah ke sentimeter. Kenapa ke sentimeter? Karena satuan skala itu sentimeter. Berarti ini 800 kali 100 cm sama dengan 80.000. Kan 80.000 cm. Karena meter turun 2 kali ke cm, maka dikali 100. Berarti dikali 80.000 cm sama dengan, nah sekarang 1/40.000 atau 1/40.000 ini sama dengan seperti ini ya menulisnya ya, kali 80.000. 1 kali 80.000 per 40.000. Oke, atau langsung aja 1 kali 80.000 per 40.000. Kita coret nolnya, ada 4 ya. Sekarang sisa 8/4 sama dengan 2 cm. Artinya ini rumus yang ini bisa kita buat menjadi jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya bagi skala. Inilah halaman 108. Kenapa jarak sebenarnya bagi skala? Karena dari sini dikalikan 1 kali 80.000 ini kan jarak sebenarnya ya, per 40 bagi skala. Tapi bagi skala yang dimaksudnya adalah hanya penyebut skala saja. Jangan lagi bagi 1/40.000, jangan. Langsung aja 1 kali 80.000 per 40.000, artinya jarak sebenarnya bagi skala yang ini, penyebut skala aja ya. Dari situ asalnya ya. Jadi bisa membedakan antara kali yang ini dengan bagi yang ini. Jadi kali berubah menjadi bagi ya, seperti ini ya. Begitu cara menentukan jarak pada denah atau pada peta. Intinya begini aja, kalau ditanya jarak sebenarnya, kalau jarak sebenarnya itu kan pasti panjang di lapangan, di dunia nyata. Berarti jarak sebenar, kalau ditanya mencari jarak sebenarnya, kalikan aja skala kali jarak pada peta. Tapi ingat, satuan jarak harus selalu dalam sentimeter ya. Kemudian kalau ditanya jarak pada peta itu kan berarti kecil dong, dibagi gitu. Jadi ini tadi jarak sebenarnya 800 meter ini tadi kalau dipetakan dengan skala 1/40.000 hanya 2 cm lah jaraknya, segini kira-kira ya. Segini, misalnya ini ada kota A, ada kota B, hanya 2 cm lah digambarkan dengan skala 1/40.000 gitu. Nah, Bu, bagaimana kalau menentukan luas sebenarnya suatu denah berskala? Coba dilihat halaman 109. Lihat halaman 109, ini Bu hapus dulu ya. Oke, sekarang bagaimana menentukan luas sebenarnya suatu denah berskala? Coba perhatikan bukunya, halaman 109. Bu, bagaimana kalau misalnya ada soal seperti ini, sepetak tanah digambarkan dengan panjang 8 cm dan lebar 4 cm dengan skala 1/50.000. Berapakah luas tanah sebenarnya? Nah, seperti itu ya. Kita lihat halaman 109. Pak Johan memiliki sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Nah, diketahui ya, contoh. Kalau ini sebenarnya sama aja ya. Denah rumah Pak Johan seperti gambar berikut. Berarti yang diketahui panjang pada denah
panjang pada denah berapa? Di gambar itu panjang pada denah berarti panjang pada gambar ini 20 cm. Lebarnya, lebar pada denah 15 cm. Apabila skala yang digunakan skala 1:250, dapatkah kamu menentukan luas sebenarnya tanah Pak Johan? Ditanya luas sebenarnya. Bu, bagaimana caranya? Apa langsung dikalikan? Enggak boleh ya. Rumus luas adalah, jawab, luas rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Namun ini kan masih panjang pada denah dan lebar pada denah. Sedangkan yang ditanya luas sebenarnya. Berarti kita harus cari dulu panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya. Gimana mencari panjang sebenarnya? Cukup kalikan aja ya. Skala kali panjang pada denah. Panjang pada denah. Ingat aja ya, kalau panjang sebenarnya skala kali panjang pada denah. Tapi skalanya itu cukup ini aja penyebutnya, 250 dikali 20 cm sama dengan 25 kali 2 50, tambahkan 2 nolnya 5000 cm sama ini dengan berapa meter? 50 meter dibagi 100 ya, cm ke meter kan dibagi 100 jadi 50 meter. Sekarang cari lebar. Panjangnya udah diketahui kan, panjang sebenarnya 50 meter. Lebar sebenarnya berarti skala kali lebar pada denah. Berarti ini harus dicari dulu ya yang sebenarnya. Skalanya berapa tadi? 250. Lebar pada denah berapa? 15. Kalikan 25 kali 15. 25 5 2 7 12, 1 kali 5 5, 1 kali 2 2, 5 7 3 3 7 50 3750 3750 cm. Inilah lebar sebenarnya. Kita bagikan, kita ini kan ke meter. Jadi 3750 dibagi 100 37,5 meter. Inilah lebar sebenarnya. Sekarang kalau udah ditahu panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, baru masuk ke rumus. Luas sebenarnya sama dengan, tadi kan rumus luas panjang kali lebar. Berarti luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. Oke, berapa panjang sebenarnya? 50 meter kali lebar sebenarnya 37,5 meter. Berapa? Kita kalikan. 37,5 kali 5, 37,5 kali 25, 5, 2, 35, 37, 7, 3, 15, 18. Ini tadi tambahkan 0, 1 ya, karena kali 50 ini harusnya ya, ini kali 50 ya. 0, 1 berarti berapa angka setelah koma? 37,5 kali 50, satu angka setelah koma, berarti di sini berarti hasilnya 1875. Satuannya adalah meter kali meter, meter kuadrat. Inilah luas sebenarnya. Ya. Jadi begitu cara menentukan luas sebenarnya apabila ditentukan denah berskala.
ya. Nah, anak-anak sekarang Ibu minta nanti anak-anak mengerjakan evaluasi diri 3 halaman 110 nomor 1 sampai 5. Oke? Dikerjakan di buku latihan matematikanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ini nanti dicatat dulu materinya, baru kerjakan evaluasi. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan tetap bersemangat belajar di mana saja dan dengan siapa saja. Semangat, semangat, semangat!